Oke, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Terdengar suaranya Bu Ferry? Terdengar, Bu. Terdengar Oke. Ibu. Mari, Bu. Masih kuat? Sebentar lagi buka. Sudah pada di rumah masing-masing apa masih di Semarang? Masih di Semarang Masih ya. di Semarang, Ibu. Iya, kalian orang asli Semarang. Bang Pati. Oh, elah, cedak kene kono Mas Niko. Iya, ini saya yang bisa gabung itu benar ya. Tolong Ibu dicek ya nanti ya yang rombel hari Kamis jam 7 sudah hadir? Hadir Ibu. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih Mas Vicky. Terus untuk yang kolateral hadir? Hadir, Ibu. Hadir Bu. Oke, Mas Rocky matur nuwun. Terus yang Rabu jam 11? Hadir Bu. Hadir, Bu. Oke. Makasih ya, Hadir, yang Mas. Oke. Terus Rabu jam 13? Hadir, Ibu. Oke. Terus satu lagi, ada satu kelas lagi. Siapa yang belum saya sebutkan ya? Kelas jam berapa ya? Hari apa jam? Selasa jam 1, Bu. Oh, Selasa jam 1. Selasa Kamis jam jam 1. Jam 1 ya. Terus Kamis jam? Jam 9, 9. Oke. Ada lagi yang belum saya panggil? Nggak ada, oke. Sebelum saya mulai, saya ada pengumuman ya. Jadi tiap hari Jumat itu kan kita ada kuliah dengan KPKML. Nah, besok minggu ini, Jumat ini, bagi yang belum mengikuti minggu lalu, monggo bisa join ya. Sama jamnya, terus materinya juga sama ya. Jadi bagi yang minggu lalu sudah join nggak perlu join lagi. Oke. Oke, karena ada berapa kelas sih? Ada 3 kelas yang nggak bisa gabung, nanti saya report ya, supaya mereka juga belajar. Ya. Oke, bentar saya share screen terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan belajar 2 materi. Yang pertama adalah terkait dengan hipotek dan juga yang kedua adalah tentang resi gudang. Ya. Nah, sebelumnya juga sudah Bu Ferry minta kalian untuk belajar ya, membuka terlebih dahulu apa itu hipotek dan itu resi gudang ya. Ada yang sudah belajar di sini? Saya langsung tanya-tanya nanti ya. Oke. Hipotek itu apa sih? Apa yang kalian tahu tentang hipotek? Siapa yang mau jawab di sini? Supaya bisa saya masukkan ke catatan saya, keaktifan kalian di kelas. Apa tuh itu hipotek? Sama sih pertanyaannya dengan yang materi-materi sebelumnya, pasti saya akan tanya atau apa itu fidusia, apa itu gadai, subjeknya bagaimana, objeknya bagaimana. Monggo siapa yang mau menjawab di sini? Saya izin menjawab, Ibu. Oke, monggo silahkan. Hipotek sendiri itu adalah ada 2 definisi. Yang pertama itu hipotek adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Yang kedua, hipotek merupakan surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga. Oke, kalau begitu objeknya apa? Bisa dilengkapi lebih lanjut nggak? Kalau menurut saya tadi objeknya yang benda tidak bergerak itu, Ibu. Iya, apa? Benda tidak bergerak itu bentuknya apa? Kan banyak tuh benda tidak bergerak. Iya, betul. Nah, apa aja? Nah, Dek, belum belajar berarti, Dek. Lupa Ibu Tanah, Ibu, bagian benda tanah. tidak bergerak ya. Oke, gimana Miko? Ibu izin menjawab, Ibu.
Iya, monggo. Objeknya itu berupa kapal yang didaftarkan di Indonesia yang beratnya itu minimal 20 meter kubik. Oke. 20 meter kubik itu untuk penamaan dulu ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang berapa tuh? Konversinya berapa? Sekarang kan pakainya GT kan, gross tonnage. Berapa? 7 GT, Bu. Berapa, Aulia? 7 GT. Iya, 7 GT. Oke, terima kasih ya Mbak Sade, sama Diva dan Mas Arkam ya. Ya, terkait dengan hipotek itu eh, sebenarnya kalau kita di BW ya, di dalam BW itu kan untuk hipotek pada saat berlakunya BW itu objeknya ada dua. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah kapal. Ya, kapal di mana beratnya itu 20 meter kubik. Namun demikian, setelah keluarnya UUPA dan juga dilanjutkan dengan keluarnya hubungan, maka yang namanya tanah dan apa yang ada di atas tanah itu tidak lagi menjadi objek dari hipotek. Ya, otomatis kalau sudah tidak lagi menjadi objek dari hipotek, maka tinggal satu objeknya, yaitu adalah kapal. Ya, dan di mana kapalnya adalah kapal yang dengan berat 20 meter kubik atau kalau sekarang ini 7 GT atau 7 gross tonnage ya. Nah, bagaimana dengan pengaturannya? Ini pengaturan. Nanti tolong di ini ya. Kalau kalian sudah nulis-nulis di buku, nanti tolong diperbaiki ada kekeliruan ketik saya di sana terkait dengan sumber pengaturannya. Yang pertama itu di sini ya, KUH Perdata ya, karena ini terkait dengan kebendaan. Sekali lagi, jaminan kebendaan. Otomatis azas tentang kebendaan itu akan selalu ada, yaitu droit de suite, droit de préférence ya. Kemarin kan di UTS ada kan kebendaan itu mengikuti kemana benda itu. Ya itu masuknya adalah droit de suite. Terus aturan berikutnya adalah ada di pasal 314, 315 dan 315A. Ya, tentunya di KUHD. Ya, tentunya di KUHD. Terus saya lanjutkan ada juga di di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ya, khususnya ada di pasal 1 angka 12 dan pasal 60 sampai dengan 66 ya. Kalau yang pasal 60 sampai 66 itu mengatur terkait tentang kreditur yang memegang jaminan kapal. Ya, nanti di sana akan kita buka sedikit ya. Terus berikutnya ada juga pasal 33 dan 35 dari PP 51 tahun 2002. Sepertinya ini belum berubah ya undang-undang maupun PP-nya ini belum berubah. Coba nanti saya cek lagi. Terus lanjutnya adalah ada ini ya, tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal. Ya, karena sama dengan pesawat ya. Pesawat itu kan kalau kemarin sudah saya sempat singgung itu kan kita tahu pesawat itu didaftarkan di mana itu kan dilihat pada dilihat pada ekor dari pesawat tersebut. Ya, itu kalau ada tulisan huruf PK gitu, oh berarti ini punyanya Indonesia. Terus nanti kalau punyanya Belanda ada lagi KLM dan lain sebagainya ya. Terus berikutnya ini merupakan ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 44 tahun 2005. Ya, dia meratifikasi apa sih? Ya meratifikasi terkait dengan International Convention on Maritime Liens and Mortgages tahun 93. Ya, itu karena kan kita tahu sendiri ya, yang namanya kapal itu kan tidak hanya berlayar di wilayah Indonesia saja, tapi bisa saja kapal-kapal tersebut berlayar di luar negara Indonesia, ya, di perairan negara-negara lain, ya. Monggo nanti bisa dikalian
pelajari. Syukur-syukur nanti ada yang bisa mengangkat ini menjadi suatu ini ya, bentuk skripsi ya. Itu sampai dengan sekarang saya belum menemukan yang ada di UNES ini. Kalau di lainnya mungkin sudah ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini objeknya tadi sudah yang kita katakan bahwa kapal tersebut adalah kapal yang didaftarkan di Indonesia. Jadi untuk kapal yang pendaftarannya tidak di Indonesia tidak bisa, ya. Jadi kapal tersebut harus didaftarkan di Indonesia. Nah, pendaftarannya tuh di mana sih? Yang namanya kapal, pendaftaran kapal dilakukan di Syah Bandar atau di pelabuhan masing-masing. Ya, kalau di Semarang ini kan ada di Tanjung Mas, maka Syah Bandarnya ya di sana, harus didaftarkannya di sana. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sama dengan yang fidusia dan hak tanggungan. Ya, jadi ada tahapan yang harus dilalui sehingga menjadikan kreditur tersebut menjadi kreditur preferen. Ya, kenapa dia menjadi kreditur preferen? Karena dia yang memegang jaminan kebendaannya atau karena dia sebagai kreditur separatis. Ini harus dilalui. Ada dua tahapan sama dengan yang fidusia sama hipotek. Ya, yang pertama adalah ini. Ya, harus ada terpenuhinya azas spesialitas yang nanti harus didahului dengan pembuatan SKMH oleh notaris. Ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Sade ya, cuman kan kalau dari Sade tadi cuman hanya satu aja. Nah, SKMH ini apa tuh? Surat keterangan surat kuasa memasang hipotek. Ya, surat kuasa memasang hipotek itu harus dibuat oleh notaris ya. Terus berikutnya apa? Adanya azas publisitas atau terpenuhinya publisitas alias pendaftaran. Ya, jadi kalau tadi kapal tersebut didaftarkan di Syah Bandar, nah kalau kapal tersebut dijadikan jaminan, maka dia juga harus didaftarkan di tempat yang sama. Ya, sama toh dengan kalau hak tanggungan itu kan terkait pada daftarnya kemana sih? Oh ya, daftarnya di mana kapal tersebut didaftarkan. Kalau hipotek, kalau hak tanggungan di mana tanah tersebut didaftarkan. Jadi pendaftaran hipotek setelah dibuatnya SKMH ini harus didaftarkan di mana kapal tersebut pertama kali didaftarkan. Ya, jadi kapal itu punya alamat gitu ya. Kayak kita kan punya alamat ya. Alamat rumah kita di mana? Nah, kapal juga demikian. Kapal harus didaftarkan di mana? Ya, hipoteknya juga di sana. Nah, kalau di dalam azas spesialitas kita mendapatkan ini, SKMH ini yang dibuat oleh notaris, maka kalau kita melakukan pendaftarannya, nanti akan keluar yang namanya akte hipotek. Ya, akte hipotek gitu ya. Cuman kalau dibandingkan dengan hak tanggungan, saya rasanya itu kok lebih ini lebih lengkap daripada hipotek. Ya, karena antara apa hipotek sama sertifikat hipotek sertifikat hak tanggungan ya. Nah, di dalam akte hipotek itu nanti ada ini mirip ya. Mirip dengan yang hak tanggungan. Di situ ada nomornya ya. Di situ ada tanggal akta. Ya. Terus juga disebutkan nama dan kedudukan pejabatnya. Ya, nah biasanya ini adalah Syah Bandar setempat ya. Terus ada domisili pemberi dan penerima hipotek. Ya, nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek. Berarti di sini adalah nama dari debitur dan kreditur. Ya, kalaupun toh kapalnya adalah bukan kapalnya sendiri untuk dijadikan jaminan, maka di sini ada pemberinya siapa. Ya. Terus berikutnya ada yang namanya nomor dan tanggal pendaftaran.
ya, atau akta balik nama seandainya kalau kapal tersebut ternyata dia bukan sebagai pemilik yang pertama, tapi pemilik yang kesekian, gitu ya. Terus ada data kapal. Data kapal itu harus diuraikan semua. Beratnya berapa, luasannya berapa, terus apa aja yang ada di dalam kapal tersebut. Ya. Terus ada dasar pembebanan hipotek. Ini dasar pembebanan hipotek berarti di sini adalah menggunakan SKMH. Ya. Terus nilai hipoteknya berapa rupiah sih? Oh, sekian juta dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah hal-hal lain yang diperjanjikan. Nah, inilah 2 tahapan yang harus dilalui. Agar apa? Agar kreditur ini menjadi kreditur preferen. Ya, kalau hanya stop di sini, pembuatan surat kuasa memasang hipotek, ya sudah, belum lahir hipotek. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Langsung roya nih. Nah, sebelum masuk ke roya atau penghapusan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, monggo. Kalau penjaminan hipotek pesawat udara itu ada pengaturan sahnya di Indonesia nggak ya, Bu? Terus tahapannya juga ataukah sama seperti ini? Oke, Mbak Nena. Kalau masih ingat ya, Nen, pada saat fidusia, ya, pada saat fidusia itu kan benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak. Kalau kita mengacu pada undang-undang penerbangan, masih ingat nggak undang-undang penerbangan yang lama dengan undang-undang penerbangan yang baru itu kan ada perbedaan. Di undang-undang penerbangan yang lama itu memang disebutkan bahwa pesawat udara itu dibebani dengan hipotek. Ya, jelas-jelas di sana ada penyebutan kata hipotek. Ya, tapi di undang-undang penerbangan yang terbaru itu hanya dikatakan bahwa pesawat udara bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Udah sampai di sana. Ya. Sehingga tidak bisa tuh pakai hipotek lagi karena kan sudah tidak disebutkan di sana. Dan ini kan pada saat undang-undang penerbangan yang terbaru itu keluar, itu kan menjadi polemik juga. Lah, kalau begitu pesawat udara pakai apa dong? Nah, pesawat udara pakai apa? Hipotek enggak. Akhirnya ya mencari lembaga jaminan yang bisa dicantoli dengan pesawat tersebut. Gadai otomatis nggak bisa, ya kan? Hak tanggungan juga nggak bisa karena hak tanggungan itu kan tanah dan apa yang ada di atasnya, ya kan? Terus hipotek jelas-jelas tidak disebutkan di dalam aturannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang dipakai adalah fidusia. Gitu ya. Ya, jadi untuk pesawat-pesawat tersebut, kalaupun toh mau dijadikan jaminan, itu adalah jaminannya berupa fidusia. Ya, kalau pada saat kalian masih ingat ya, pada saat kita COVID, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan yang kolaps. Ya, karena apa? Semua lockdown, tidak ada pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain, dan ini imbasnya itu besar, ya imbasnya besar. Yang terkena imbas salah satunya adalah Garuda, ya Garuda sampai sekarang kan juga belum belum kembali lagi seperti sebelum COVID, ya, dan ternyata Garuda itu sendiri itu kan dia hanya sebagian yang punyanya sendiri, tapi sebagian dia itu leasing, gitu ya. Dia leasing sehingga kalau kalian mendengarkan berita itu kan kalian akan tahu pada bulan September atau bulan Oktober tahun 2022 itu banyak sekali pesawat yang dari Indonesia ke Australia. Ternyata setelah ditelisik itu adalah pesawat-pesawat yang memang Garuda itu menggunakan leasing untuk bisa mendapatkan pesawat tersebut. Gitu. Kalau leasing kan enaknya dari leasing adalah dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk dia punya pesawat sendiri. Ya, semuanya menjadi urusannya dari pihak leasing.
Dalam hal ini leasing yang ada di Australia kalau yang kasus di Garuda itu. Gitu Mbak Nina. Jadi untuk pesawat sudah nggak pakai hipotek ya. Oh ya, terima kasih Bu Fe. Oke, ada yang lainnya? Yang paling susah itu seperti yang kalau yang kemarin sudah ikut ya pada saat KPKML ya. Yang susah adalah bagaimana cara eksekusinya, ya kan? Bagaimana cara eksekusinya kapal tersebut, padahal kapal tersebut itu sedang berlayar, itu kan susah, ya. Apalagi kalau berlayarnya adalah di luar negara ya, di perairan internasional di negara lain, bukan di Indonesia, itu lebih susah lagi. Bahkan terkadang kapal-kapal tersebut kalau mau dieksekusi itu biasanya ngumpet ya, dia ngumpet itu disembunyikan ya. Kan banyak ya pelabuhan-pelabuhan yang tidak terdaftar alias pelabuhan-pelabuhan gelap gitu tuh banyak, dan itu rata-rata mereka ngumpetnya di sana, sembunyinya di sana. Oke, ada yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Jod. Kalau misalnya, Bu, objek jaminan hipotek, misalnya musnah diakibatkan oleh force majeure atau overmah, apakah itu akan membuat kedudukan kreditur itu berubah ya, Bu? Dan juga kalau misalnya hal seperti itu, apakah si krediturnya itu akan mendapat pertanggungjawaban dari sang debitur? Ya, makasih, Jod. Jadi gini, yang namanya kapal, ya dia kan bergerak toh, ya. Meskipun dia masuk penggolongan pada benda tak bergerak, tapi kan sejatinya secara fungsi dia itu bergerak. Nah, untuk benda-benda yang sifatnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, itu pasti kreditur akan memberikan treatment yang berbeda dibandingkan dengan benda yang tak bergerak. Berbedanya kenapa? Banyak resiko yang bisa terjadi di benda tersebut. Ya, oke, di dalam ini hari ini kan kita belajar tentang banyak resiko yang bisa terjadi. Entah itu dia karam, ya, karena ombaknya tinggi, entah dia nabrak karang, atau bahkan kapal tersebut disandera. Ya kan, sering kan kalian mendengar berita kapal-kapal Indonesia yang melewati Filipina, dalam hari ini melewati Pulau Mindanao, itu seringkali menjadi sasaran perompang. Ya, seringkali kapal-kapal tersebut itu ditawan. Ya, yang ditawan tidak cuma kapal dan isinya, tapi juga para ABK yang ada di sana. Ya, akhirnya kan mereka minta tebusan dan sebagainya. Nah, kalau ada yang seperti itu dan ternyata si pemilik kapal tidak bisa melunasinya, ya, tidak bisa melunasi utangnya, ya kan? Maka sejatinya yang namanya kreditur kan boleh mengajukan eksekusi, tapi yang dieksekusi sudah nggak ada, ya, entah itu di sandra, entah itu karam, entah itu apalah yang menjadikan dia itu musnah gitu kan, nggak ada lagi. Nah, untuk kejadian-kejadian force majeure seperti ini biasanya kreditur itu sudah oke, saya risikonya tinggi, saya asuransiin gitu. Biasanya kreditur akan meminta si pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal tersebut kalau terjadi sesuatu. Ya, sehingga nanti kalau umpamanya si pemberi hipotek ini buat prestasi, tidak bisa bayar, atau dia terkena force majeure, maka yang bertanggung jawab di sini adalah dari pihak asuransinya. Gitu ya, Mas Jody. Jadi biasanya yaitu kalau resikonya tinggi ya harus ada asuransinya. Ya, tapi kalau berupa rumah atau benda-benda tak bergerak yang secara penggolongan dia memang masuk benda tak bergerak, secara fungsi dia juga tidak masuk pada benda bergerak, ya sudah. Biasanya bank lebih fleksibel, ya udah nggak usah pakai asuransi juga nggak apa-apa. Kan kayak rumah gitu kan, dia bisa musnah kan karena umpamanya kebakaran. Jarang sekali rumah tersebut terbakar, ya kan? Kita mendengarkan berita terkait dengan kebakaran rumah itu kan juga 1-2, enggak setiap hari ada kebakaran, gitu.
Tapi biasanya kalau untuk benda-benda yang tak bergerak secara penggolongan maupun secara sifatnya, pasti juga akan dilihat sama banknya. Dalam hal ini, rumah tersebut yang akan dibebani dengan jaminan berada di mana sih? Oh, berada di berdekatan dengan sungai. Ya, itu kan bisa kemungkinan longsor terbawa arus sungai kan bisa. Atau rumahnya berada di pemukiman yang padat, ya. Mobil masuk pun tidak bisa. Nah, itu biasanya dari pihak banknya sudah berpikir, wah kalau seperti ini itu kan berarti resikonya gede. Kalau resikonya gede ya sudah berarti harus saya asuransikan. Ya, Mas Jody ya. Jadi kemarin itu kan ada yang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank. Ya, tidak lagi 5C tapi 7C, di mana salah satunya adalah adanya asuransi. Ya, atau coverage di sana. Oke, Mas Jody. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, lainnya ada? Oke. Nah, apabila tidak bisa membayar pihak debiturnya, maka menjadi haknya kreditur untuk mengeksekusinya, menjadi haknya kreditur untuk menjualnya. Ya, jadi penjualan. Jadi penjualan di sini diserahkan, terserah siapa yang mau menjual kapal tersebut. Bolehkah kreditur, bolehkah debitur, semuanya boleh. Yang penting yang harus dicatat adalah kapal tersebut terbeli dengan harga yang tertinggi. Umpamanya si pembeli punya si pemberi hipotek itu punya calon pembeli yang bonafit. Dia ngasih harga lebih tinggi daripada pembeli yang dibawa oleh kreditur. Maka kalau ada hal yang seperti itu, yang dipakai adalah pembeli yang dibawa oleh debitur. Karena apa? Nilainya lebih tinggi. Ya, jangan sampai nilainya tersebut turun, ya. Dan juga tidak ada aturan yang menyatakan bahwa yang boleh menjual adalah kreditur. Nggak ada aturannya. Ya, sehingga monggo cari nilai tertinggi. Siapa yang bisa membeli kapal tersebut dengan nilai yang tertinggi. Ya, itu ya. Nah, kalau sudah demikian, ya dijualnya di mana, Bu? Ya, di pasar boleh, ya, pasar secara umum ya, atau melalui pelelangan juga boleh. Ya, kemarin yang sudah ikut KPKNL kan juga akan tahu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, taruhlah contoh sudah ada pembelinya. Ya, pembelinya sudah menang. Oke, ya. Nah, kalau pembelinya sudah menang, ini kan berarti ada ini ya, si pembeli memberikan uangnya ya, akan membayar. Nah, hasil pembayaran tersebut nanti akan diperhitungkan ya. Kekurangan atau yang belum dilunasi oleh debitur itu berapa toh? Itu. Umpamanya utang 1 miliar. Yang belum terbayarkan adalah 400 juta. Ya, maka dari hasil penjualan tersebut 400 jutanya menjadi haknya siapa? Haknya kreditur. Sisanya dari hasil penjualan akan dikembalikan ke pihak yang memberikan hipotek. Ya, itu ya. Nah, setelah dibayar dan pembelinya itu sudah oke, maka pembeli tersebut harus segera melakukan roya, ya, pembersihan atas catatan. Karena kan tadi ini ya kita ke sini. Pada saat azas publisitas itu kan di situ di dalam dokumen kapal itu akan tertuang di dalamnya bahwa ini sedang dibebani dengan jaminan hipotek. Ya, kan hampir mirip dengan yang ada di hak tanggungan. Jadi di dokumen kapalnya ada tertulis seperti itu. Nah, yang namanya pembeli nggak mau dong itu ada tulisan seperti itu selamanya, karena kan sejatinya dia sudah membayar, otomatis itu harus bersih. Maka dia harus melakukan yang namanya roya. Ya. Nah, roya itu apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, ini. Ya.
harus menyiapkan yang namanya surat permohonan roya. Ya, harus menyiapkan juga ada surat tanda lunas. Ya, nah tadi kan krediturnya sudah dibayar setelah dibeli. Ya. Biasanya kreditur akan memberikan surat keterangan lunas. Ya, surat keterangan lunas diberikan kepada siapa dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kredit nomor sekian 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 antara ini dan ini itu sudah selesai, alias perjanjian pokoknya sudah hapus. Ya, perjanjian pokoknya hapus karena sudah dibayar semuanya. Nah, itu harus dipunyai oleh si pembeli kapal tadi untuk melakukan roya. Ya, sebagai surat keterangan yang nantinya akan diserahkan ke Syah Bandar. Ini loh kapal yang tadinya sedang dijadikan jaminan itu sekarang sudah lunas. Saya sebagai pembelinya. Ya. Terus yang disertakan lagi apa ini? Ada grose akta pendaftaran kapal. Ya, jadi setiap kapal itu pasti punya ini grose akta pendaftaran. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang harus ada adalah grose akta pendaftaran hipotek. Tolong dibedakan ya. Kalau pendaftaran kapal, ya, ini pasti selalu ada apabila kalian punya kapal, ya, dan bobotnya di atas 7 GT. Karena tidak semua kapal harus didaftarkan, ya. Enggak semua kapal. Jadi kapal-kapal yang bobotnya 20 meter kubik atau 7 GT itu harus didaftarkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang harus didaftarkan. Ya. Jadi sehingga ini sebagai bukti, ya. Grose akta pendaftaran kapal. Kenapa kita bilang sebagai grose? Karena sejatinya yang diserahkan kepada pemilik kapal itu salinan, ya. Yang asli itu ada di Syah Bandar sendiri, ya. Sama atau dengan yang hak tanggungan. Hak tanggungan itu kan sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang kalian miliki, yang orang tua kalian miliki itu bukan aslinya, tapi grosenya, salinan. Yang asli atau yang utama ada di buku tanah yang ada di kantor pertanahan setempat. Demikian juga dengan kapal. Ini tiap-tiap kapal yang berdasarkan aturan harus didaftarkan, maka nanti pemilik kapalnya akan mendapatkan grose akta pendaftaran kapal. Ya, itu ya. Nah, kalau yang bawah ini kan apabila kapal tersebut dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Ya, nah ini harus dibawa juga nih. Grose akta pendaftaran hipoteknya, karena grose pendaftaran hipotek itu ada karena ini loh, ya, adanya asas publisitas. Ya, jadi akta hipotek itu pasti nanti ada di sini. Mana? Nah, ini ya. Keluarnya nanti ini akta hipotek, jadi harus diserahkan ke sana, dan surat permohonan ini nanti diserahkan kalau tadi melakukan pendaftarannya adalah di mana kapal itu berada, ya, di mana kapal tersebut didaftarkan, maka untuk roya itu juga di mana kapal tersebut dijadikan jaminan. Ya, sehingga kembali lagi ke Syah Bandar yang tadi. Datang ke sana, minta kepada Syah Bandarnya, ya, pejabat balik nama yang di sana, minta untuk dibersihkan catatan terkait dengan jaminan. Ya, nanti akan dicoret. Oke, sudah lunas, sudah tidak dibebani apapun, sehingga si pemilik kapal yang baru ini itu boleh melakukan perbuatan hukum apapun, terserah dia. Mau dia jadikan jaminan lagi, monggo, mau tidak juga silahkan. Ya, jadi ini nanti grose pendaftaran hipotek itu nanti akan kembali lagi, ya, ini semua kembali lagi. Demikian juga akta pendaftaran kapal akan diserahkan kepada si pembeli atau si pemilik kapal yang baru, dan di sana sudah ada coretan, sudah dibersihkan dari pembebanan yang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin Ya. bertanya lagi. Oke. Dalam pelaksanaan roya, apabila ada salah satu dokumen yang tidak lengkap, apakah pelaksanaan roya tetap dapat berlangsung atau tidak ya, Bu? Walaupun debitur sudah melunasi hutangnya. Oke. Yang tidak ada apa, Mas?
misalnya gross jaminan Ya, jaminannya. iya, untuk grose akta pendaftaran hipotek umpamanya hilang dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya nanti akan minta salinannya lagi. Kan mereka sudah ada, ya kan? Kurang lengkap, hilang dan lain sebagainya. Pasti mereka akan minta ya kayak kita ini ya, kalau kehilangan, oke, kehilangan apa? Gitu. Oh, kehilangan grosa akta. Nanti saya juga nggak begitu ini ya. Nanti kalau kita minta salinan baru, ya karena grose yang pertama itu hilang dan lain sebagainya, itu dikenakan biaya lagi atau tidak, saya juga nggak tahu. Karena kalau umpamanya itu hilang, Jod, nah di Syah Bandar kan sudah punya catatannya. Pak, saya catatannya ada ini, gitu. Bisa nggak dilakukan? Biasanya nanti nggak tahu sistemnya karena belum pernah ada yang sampai ke sana ya kalau hilang dan lain sebagainya. Kalau yang di dalam fidusia itu kan boleh toh. Kalau umpamanya kalian hilang atau rusak atau keliru dan lain sebagainya, itu kalian boleh minta salinannya kembali. Demikian juga yang kalau kita grose akta pendaftaran hipoteknya hilang, maka pasti harus pihak dari Syah Bandarnya akan minta, oke, pakai surat keterangan kehilangan dan lain sebagainya, yang tentunya yang dikeluarkan oleh kepolisian. Ya, tapi umpamanya nih kita masih punya utang nih, ya kan? Kita masih punya utang, jaminannya kapal, dan ternyata salinan kita hilang, grose akta hipotek kita hilang, ya, maka kita harus minta salinannya. Jadi untuk grose akta pendaftaran hipotek itu biasanya ada di tangannya debitur dan juga ada di tangannya kreditur. Ya, seandainya punya kalian hilang, kalian bisa minta dari apa namanya, dari pihak banknya untuk menyerahkan kepada kalian supaya kalian itu bisa nanti melakukan roya kalau sudah lunas. Itu jadi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, oke. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya mau ke sini ya, resi gudang. Oke, kita sampai di sini di resi gudang. Ini untuk lembaga jaminan kebendaan yang terakhir, ya. Kita sudah belajar mulai dari gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan yang terakhir adalah resi gudang. Resi gudang ini pengenalan pertama adalah di tahun 2006. Ya. Dan sekarang berarti sudah berapa tahun tuh? 16 tahun ya. 16 tahun lah, 16-17 tahun. Dan ini merupakan salah satu concern-nya Bu Ferry ya. Karena mau tidak mau ini terkait dengan petani ya. Jadi kenapa sih harus ada resi gudang? Ya. Kalau kalian yang mendapatkan topik untuk subjekternya tentang resi gudang dan kalian sudah mengakses jurnal-jurnal internasional ya, itu resi gudang itu sudah familiar ya untuk negara-negara yang memang ya istilahnya mirip-mirip dengan Indonesia lah, negara berkembang ya. Terus di sana punya hasil pertanian dan lain sebagainya ya. Yang berhasil itu malah negara-negara yang ini ya Afrika ya, daerah sana untuk resi gudang ya. Nah, ya kita tahu sendiri kan yang namanya petani pada saat mereka panen mereka akan mendapatkan wah banyak gitu kan. Namun pada saat mereka panen raya itu artinya berarti semua daerah itu serentak panen ya. Nah, sering kali terjadi harganya turun. Ya, harganya turun.
tidak sesuai dengan apa yang sudah petani tersebut keluarkan untuk menghasilkan beras. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya maksudnya pemerintah itu baik gitu ya, untuk melindungi para petani ini untuk mendapatkan harga yang wajar, ya. Mungkin kalian sering mendengar istilah tengkulak gitu kan. Ya, tengkulak itu juga apa ya? Terkadang mereka juga membelinya dengan harga yang di bawah rata-rata, terus mereka akan menjual ke daerah yang memang daerah tersebut harganya tinggi. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini yang akan di-cut oleh pemerintah. Ya, gimana caranya petani ini mendapatkan harga pada saat panen raya supaya tidak turun, karena yang namanya petani itu kan kalau sudah panen ya sudah langsung dijual loh. Ya kan, mau itu nilainya rendah, mau itu nilainya tinggi, mereka pasti akan menjual. Karena apa? Karena yang namanya petani itu kan kalau sekarang itu setahun itu panen 3 kali. Ya, pada saat ini panen, harganya turun. Ya, mau nggak mau dia akan jual. Ya, mau nggak mau dia akan jual untuk apa? Untuk masa tanam berikutnya. Ya, untuk masa tanam berikutnya. Nah, ini ialah yang ditangkap oleh pemerintah. Kalau begitu sudah panen, harganya masih rendah, mbok yao, disimpan dulu. Menunggu sampai harga bangkit kembali. Ya, itu ya, menunggu sampai harga itu baik. Jadi resi gudang ini atau warehouse receipt ini sejatinya adalah hanya menunda, ya, menunda penjualan. Supaya apa? Ya supaya harganya bagus. Ya, gitu ya. Nih, dasar hukumnya, ya, ini terkait dengan resi gudang di 2006 sudah ada, sudah diperkenalkan, ya. Terus di 2011 ada perubahan, ya. Jadi ada perubahan atas undang-undang ini, namanya juga perubahan, berarti Undang-Undang 9 yang tahun 2006 ini masih berlaku ya. Terus berikutnya ada ini. Ini sepertinya ini berubah ya. Untuk peraturan pemerintah itu banyak perubahan ya. Banyak perubahan yang dilakukan di sana terkait dengan nanti peraturan pelaksanaannya bagaimana, pengelolaannya nanti siapa, dan seterusnya. Oke, nah ini ya. Jadi ini yang ada di undang-undang tersebut. Apa sih sistem resi gudang? Apa sih resi gudang? Jadi kalau resi gudang ini itu dia berada di Bapepti. Ya. Mereka ada di Bapepti, tidak berada di kementerian lainnya. Nah, siapa yang tahu Bapepti? Masih kepanjangan dari apa? Izin jawab, Ibu. Iya, apa? Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oh, kepanjangannya Ibu ya? Iya. Apa? Apa ya? Apa? Benar tadi? Coba diulang. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Iya. Masa kui? Benar? Benar enggak? Benar kayaknya. Oke. Kamu kok bisa tahu? Kebetulan aku book chapternya tentang resi gudang, Ibu. Oke. Ya wes. Makanya ngerti. Oke, karena sedikit sekali Mbak Zahira dan teman-teman sekalian mesti pada apa itu Bapepti. Ya, Bapepti itu dia kiprahnya pada bidang komoditi ya. Termasuk yang sekarang lagi booming, kripto. Ya. Nah, itu mereka berada di bawahnya Bapepti ya, bukan pada Kementerian Keuangan tapi kepada Bapepti. Jadi monggo silahkan nanti kalian bisa buka websitenya Bapepti apa aja gitu ya. Oke, Zaira tak tunggu nanti ya buat skripsinya itu ya. Siap, Ibu. Oke, karena sebenarnya itu bagus sih, cuman
Ini kan menjadi konsentrasi penelitiannya Bu Ferry ya. Saya sampai mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bapepti di beberapa gudang ya. Cuman sayangnya saya nggak bisa ke semua gudang yang ada di seluruh Indonesia ya, karena penelitiannya ya kalau kita melakukan penelitian kan tergantung dari dananya ya, dana berapa kita cari berapa gitu kan. Pada saat saya mengikuti sosialisasi mereka, ya kalian tahu sendiri kan, pada saat dulu pertama kali untuk resi gudang, ini objeknya itu baru ini. Mana ya? Oh, kok belum saya tulis? Ini. Objeknya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 sampai dengan 20 komoditi. Tapi pada saat saya melakukan penelitian, baru ini ada gabah, beras, jagung, kopi, kakao, terus lada, sampai sini tok, sampai karet. Dah, baru itu. Ya, kenapa yang dipilih adalah komoditi ini? Ya, kalau kita lihat gabah, beras itu kan komoditi pokok ya. Indonesia makannya nasi. Otomatis harga yang sering fluktuatif itu adalah ini. Pada saat panen raya ya, pada saat panen raya harga turun. Yang nangis siapa? Yang nangis petani. Ya, karena petani itu tidak menikmati margin keuntungan yang besar. Karena rata-rata mereka ya sudah, apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan umpamanya nih satu petani dia punya lahan 2 hektar. Terus dia punya anak. Anaknya 4. Lahan 2 hektar itu akan dibagi kalau dia meninggal. Ya, akan turun waris toh. Ya, akan dibagi 4 orang. Berarti kan masing-masing dapat setengah kan. Setengah hektar. Dan nanti punya anak lagi 2, dibagi lagi, lama-lama kan habis ya. Nah, inilah yang menjadi concern-nya ya, termasuk diantaranya sampai dengan sekarang ini jarang sekali yang punya lahan sawah luas, yang punya tempat untuk menjemur padi ya. Yang kalian makan itu kan, yang kalian makan yaitu beras itu melalui proses yang tidak sebentar, mulai dari proses tanam, terus nanti panen, setelah panen harus dikeringkan. Dan jarang sekali, itu kan jadilah yang punya tempat untuk pengeringan. Ya, Bu Ferry kan juga melakukan penelitiannya sampai ke petaninya. Jadi dari sekian petani, mereka rata-rata nggak punya tempat untuk mengeringkan. Nanti kalau kalian KKN, rata-rata mereka itu malah mengeringkannya itu di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan dilewati, akhirnya kan berasnya jadi hancur dan lain sebagainya. Masih bisa dimakan sih, tapi kan secara kualitas sudah nggak bagus. Ya, kalaupun tuh ada orang yang mempunyai tempat untuk menjemur, itu adalah biasanya orang-orang yang punya ya juragan lah, seringnya itu juragan seleb gitu ya. Kan kalau menjadi beras kan padinya harus menjadi gabah, gabahnya harus diseleb untuk menjadi beras. Ya, ini masih sampai sini aja pada saat saya melakukan penelitian tersebut. Nah, sekarang sudah sampai sini. Ya. Kalau yang di Jawa itu rata-rata untuk gudangnya itu adalah ini ya, untuk gabah, beras gitu seterusnya. Ya. Karena kan tiap daerah nanti akan dilihat gitu. Oke, ini untuk objeknya. Jadi kalau kalian punya ini semua, ya, kalian bisa menunda untuk menjualnya dengan menggunakan sistem resi gudang ini. Jadi sistem resi gudang itu tunda jual. Ya. Tunda jual. Kenapa harus ditunda? Ya untuk mendapatkan harga yang terbaik, gitu ya. Oke, nah ini subjeknya ya. Ada pemberi, ada penerima. Ya. Pemberi resi gudang di sini itu adalah petaninya, ya. Sedangkan penerima resi gudang itu adalah pengelola gudang, ya.
Oke, saya mau masuk ke sini dulu. Ada gambarnya nggak ya? Aduh, gambarnya kok hilang. Aduh, hilang nih gambarnya. Sorry. Gambarnya hilang nanti. Bentar, saya cari di internet ada nggak ya? Monggo ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Semoga bisa saya lihat. Kok tidak ada. Ini. Saya coba share screen ini bisa kan? Ini. Lihat di kalian? Terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke, bentar. Ya, nih. Nah, ini kan kita ada di sini. Ya, kita ada di sini. Nih petaninya ya. Di sini petani atau pemilik komoditas itu bisa menunda jual barangnya, ditaruh di gudang sini ya, di gudang umum ya. Nanti dari pihak pengelola gudang ini akan mengeluarkan yang namanya dokumen resi gudang. Di sini ada tulisannya siapa yang menyerahkan komoditinya untuk diresi gudangkan, terus jenis dari barangnya itu apa, beratnya berapa, sampai dengan perkiraan harganya. Ya, jadi sampai perkiraan harga, karena gini, harusnya ada ini ya, mereka cara memperkirakan harganya bagaimana, Bu? Yaitu mereka sudah punya patokan sendiri yang jelas pasti di atas harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, nanti si pemilik komoditi ini atau petani ini kan tadi sudah menyerahkan barangnya ke pengelola gudang. Kursornya Bu Ferry terlihat ya? Terlihat, Ibu. Oke. Nah, dari sini sebenarnya petani ini boleh hanya sekedar menyimpan, ya, boleh hanya sekedar menyimpan di sini karena itu tadi yang Bu Ferry udah ngomong, jarang sekali petani yang punya tempat untuk menyimpan barangnya, ya, menyimpan hasil panennya, jarang, ya. Oke, nggak punya tempat, ya berarti taruh sini, ya. Atau bisa juga langsung diperjualbelikan melalui pasar lelang bursa, ya, lewatnya ya melewatnya dari sini ya, dari sini terus dari pusat registrasi nanti dilelang di ya melalui proses yang ada di Bapepti. Atau bisa juga ini. Ya. Nah, kalau dijadikan pinjaman, ya itu masuk pada hukum jaminan. Ya, masuk pada hukum jaminannya ya. Nih, berarti apa yang sudah disimpan oleh petani di sini mendapatkan dokumen resi gudang. Nah, petani ini boleh ke bank ya dengan membawa dokumen resi gudang. Bang, saya mau utang ya. Oke, Bapak, kalau begitu jaminannya apa? Ya. Oh, jaminan saya adalah hasil panen saya yang sekarang sedang ada di pengelola gudang. Nah, ada di pengelola gudang, terus dari sini, dari bank, nanti bank akan mengeluarkan uangnya. Ya, bank akan mengeluarkan uangnya. Nah, dari bank sini, nanti banknya akan koordinasi dengan pihak pengelola gudang. Ya, pengelola gudang, dokumen resi gudang atas nama ini, nomor sekian, itu sedang dijadikan jaminan. Nah, kalau sudah ada informasi dari pihak bank atau dari pihak kreditur, maka pengelola gudang harus
menjaga barang yang dijaminkan tadi. Ya, artinya apa? Kalau itu sudah dijadikan jaminan, maka pemilik komoditas itu tidak boleh mengambil, ya, tidak boleh mengambil, tidak boleh mengurangi barang yang sudah dijadikan jaminan. Ya. Nah, itu harus harus laporan ya, gitu ya. Nah, jadi pemilik komoditas ini memasukkan barangnya ke pengelola gudang itu tidak dapat duit loh ya dari pengelola gudang, nggak dapat duit. Dia dapat duitnya pada saat dia mau meminjam ke bank dengan jaminan berupa ini ya, barang yang sudah ada sertifikat dokumen gudang itu. Nah, cuman sayangnya gini, karena ini kan berbayar ya. Orang kalau menyimpan barang di pengelola gudang itu juga ada bayarannya. Ya kayak sistem sewa lah, ya sewa tempat kan istilahnya. Itu harus dibayar oleh pemilik komoditi ini, ya. Gitu. Jadi pengelola ini hanya sekedar ya sudah kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga jaminan yang lain, maka pengelola gudang ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang menyediakan tempat. Harusnya kan barangnya ada di kreditur, ya kan? Harusnya kan barangnya ada di kreditur, tapi barangnya ternyata ada di sini di pengelola gudang, ya. Nah, petani yang tadi memasukkan barangnya ke sini itu sayangnya ada ini pembatasan. Bentar, ini saya stop share screen, saya tambah lagi di sini. Ya ini, ya. Objeknya harus memenuhi 3 hal ini. Memiliki daya simpan minimal 3 bulan. Padi, beras 3 bulan, lebih bisa. Ya, kalau di treatment dengan benar, maka dia tidak akan ada kutunya, gitu kan. Beda dengan beras-beras yang untuk raskin itu ya, kadang ada yang bagus, kadang ada yang dapat zong, gitu dan lain sebagainya. Terus ini biasanya yang menjadi kendala ya. Dua hal ini yang menjadi kendala. Yang pertama adalah pemenuhan standar mutu. Mereka harus sesuai dengan SNI. Ya, mereka harus sesuai dengan SNI-nya. Berasnya tidak boleh pecah. Ya, kalaupun ada beras yang pecah, itu nanti hanya toleransinya berapa persen gitu. Ya. Terus beras tersebut harus benar-benar kering. Ya kan benar kan logikanya beras itu harus kering. Kalau nggak kering nanti cepat busuk ya, bubukan gitu kan kalau orang Jawa bilang. Ini yang terkadang susah dipenuhi oleh petani, ya, karena petani kan berarti harus mengolah dulu toh, menjadikan gabah tersebut menjadi benar-benar kering. Padahal mereka tempat untuk mengeringkannya aja nggak punya, gitu. Jadi ini yang kadang menjadi kendala ya, menjadi kendala kenapa resi gudang tersebut tidak berkembang. Ya karena kalau kita jadi petani ya, kita sudah panen, ya kan. Terus kita harus melakukan treatment A, B, C gitu kan, males kan. Mending saya panen, ada yang datang, tengkulak datang, terus kita deal-dealan gitu, ya sudah. Ya. Bahkan tengkulak itu terkadang datangnya sebulan sebelum panen atau berapa minggu sebelum panen. Itu harganya makanya rendah. Ya, harganya rendah. Jadi kalau tengkulak itu pakai sistemnya sistem ijon ya, sistem ijon. Jadi ya udah oke. Kalau bahasanya ditebas ya, ditebasnya 2 minggu sebelum panen. Nah pada saat 2 minggu sebelum panen dikasih harga sekian. Oke, sekilo saya beli 5.000 ya Pak. Nah pada saat panen ternyata harganya naik 6.000. Ada selisih 1.000 tuh. Ya selisih 1.000 itu dinikmati siapa? Apakah petani? Tidak. Selisih 1.000, keuntungan 1.000 ini menjadi haknya tengkulak tadi. Petani hanya bisa gigit jari. Sehingga kalau pas harganya naik, sedangkan dia jualnya
tidak sesuai dengan harga pada saat panen, kan dia rugi. Ya. Tapi lucunya tengkulak ini juga lucu gitu. Tadi kan beli di awal 5.000 per kilo. Tapi ternyata pada saat panen terjadi panen raya tuh di Indonesia semua panen sehingga harganya turun menjadi 4.000. Tengkulaknya yang rugi tuh. Nah, kerugian tengkulak ini itu nanti dimintakan ke petani. Petani kemarin saya beli harga 5.000, tapi setelah pada saat panen ternyata harganya 4.000. Berarti kau harus mengganti saya 1.000 per kilonya. Itu kan kasihan petaninya. Pada saat kenaikan harga dia tidak menikmati, tapi pada saat turun dia yang terkena imbasnya. Gitu. Dan petani ya mau nggak mau ya harus mengikuti permainan dari tengkulak. Karena apa? Karena kalau mereka tidak mau mengikuti permainan tersebut, maka tahun berikutnya atau masa panen berikutnya dia tidak akan membeli, tengkulak tersebut tidak akan beli. Gitu. Padahal yang namanya petani kan butuh duit. Ya, itu yang kendala yang pertama terkait dengan pemenuhan standar mutu. Terus yang berikutnya adalah ini, ada jumlah minimum. Ya, ini digantungkan kepada pengelola gudang. Ada pengelola gudang yang mau, oke, saya minimal yang bisa masuk ke gudang saya itu minimal 7 ton. Ya, atau 14 ton itu diserahkan kepada pengelola gudang. Kalau kurang dari itu tidak bisa. Ya, jadi resi gudang ini tidak bisa diterapkan kepada petani sendiri. Jadi hanya bisa diterapkan pada kelompok tani. Ya, kalau kalian nanti ke desa deh, kalian nanti akan tahu. Jadi petani-petani tersebut itu ada kelompoknya. Ya, peruntukannya untuk apa? Ya, untuk pemberian bantuan pupuk, untuk peminjaman alat-alat itu di instansi pertanian, ya, di bagian pertanian sana itu ada sendiri, ya. Jadi kalau mau menggunakan resi gudang ini, maka di situ yang maju adalah kelompok tani, bukan petani perseorangan. Ya, susah kalau petani perseorangan, susah mencari petani yang punya lahannya lebih dari 1 hektar. Ya, jarang sekali yang punya sekarang. Ya. Terus kalau kelompok tani terus nanti bagaimana, Bu? Kalau kelompok tani itu kan berarti bareng-bareng dong. Biasanya satu kelompok tani itu terdiri dari 3 atau 5 petani. Ya, kalau seandainya objek yang tadi disimpan di pengelola gudang akan dijadikan jaminan, maka nanti ada perhitungannya. Ya, perhitungannya ya antar kelompok tersebut, ya antar anggota kelompok petani tersebut. Umpamanya ada Zahira, ada Jody, ada Nina, gitu kan. Ada 3 aja deh. Ya, ini kalau dijadikan satu, ya, komoditinya dijadiin satu, babanya jadiin satu, itu ada 20 ton. Ya, 20 ton itu masing-masing menyumbangkannya beda-beda. Ada yang 10 ton, ada yang 5 ton, dan 5 ton 2. Berarti Nena, taruhlah contoh Nena 10 ton, sedangkan Jody sama Zahira adalah 5 ton. Itu kan jadi 20 ton. Oke, masuk tuh ke pengelola gudang. Oke, diterima semuanya, standar mutunya, SNI-nya sudah oke, terus minimal barang sudah terlampaui, oke, udah. Nah, dari kelompok ini itu nanti datang ke bank, dapat sekian. Nah, sekian itu nanti dihitung persentase. Oke, berarti Nena lebih banyak karena tadi adalah dia menyumbang 10 ton. Sedangkan yang lainnya itu hanya 5 ton. Gitu. Nanti pembagiannya seperti itu. Lah nanti ngangsurnya ke bank bagaimana? Ya sudah, melalui kelompok taninya. Ya, oke, kelompok tani, yuk bayar yuk, gitu, ya. Itu untuk yang saya sesuaikan dengan hukum jaminan yang memang dijadikan benda jaminan untuk mendapatkan kredit. Ya, itu ya.
Terus ini, nah ini ada pihak-pihak yang terlibat ya. Ini ada tambahan ya. Kalau seandainya bank dilibatkan di sini sehingga nanti bisa tambah ya. Nah, ini harusnya bisa jadi satu ya, tapi saya susah mau jadiin satu. Nah, ini ya tahapan terjadinya jaminan. Jadi kita buat ini dulu. Akte perjanjian hak jaminan. Ya, nah, kreditur di sini kan berarti bank. Kreditur di sini memberitahukan ada perjanjian, sudah Bu Ferry sampaikan tadi ya. Kreditur ngomong kepada pengelola gudangnya. Nah, oleh pengelola gudang nanti akan seperti ini. Ya, ya pemberitahuan ini nanti akan sampai dengan ke ada formulir yang harus diisi, di mana formulirnya tersebut dari badan pengawas ya. Terus nanti akan dicatat, ya, dan catatannya ada di pusat registrasi tadi dan seterusnya. Oke. Nah ini saya kembali lagi ke sini. Nah ini ya. Nih saya ulang lagi yang tadi. Oke, tadi dari sini, dari petaninya yang punya komoditasnya, ya, entah itu petani padi, entah itu petani garam, entah itu yang lainnya sesuai dengan objek dari resi gudang. Nanti masuk ke sini terlebih dahulu, ya, masuk ke pengelola gudang, tidak serta-merta pengelola gudang akan menerimanya, tapi harus disesuaikan. Ya. Ada SNI-nya, sesuai dengan SNI apa ada. Nah ini loh, ada lembaga kesesuaiannya ini. Ya, jadi ada surveyornya ya, bisa Sukovindo atau untuk lembaga-lembaga surveyor lainnya. Ya akan dicek, oh sudah terpenuhi sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Terus nanti harus ada asuransi. Kenapa harus ada asuransi? Ya ini kan disimpan di suatu tempat, ya di gudang. Ya biasanya asuransi yang dipakai adalah asuransi kebakaran. Ya, rata-rata yang Bu Ferry temukan itu adalah asuransi kebakaran, sedangkan asuransi lainnya tidak ada. Ya, nah dari sini nanti akan dilaporkan di sini nih pusat registrasi. Oh, ada yang sudah registrasi dan seterusnya. Nah, barulah sampai ke sini nanti. Ya, oke. Nah, Bu, kalau seandainya tidak bisa bayar bagaimana? Sama, maka itu menjadi haknya bank untuk menjualnya, menjual barangnya, ya, yang dijadikan jaminan oleh petani, gitu kan. Nah, tapi lebih seringnya yang Bu Ferry temukan, jarang sekali yang petani itu mogok nggak bisa bayar. Rata-rata mereka bisa bayar, ya, mereka bisa bayar karena kalau saya tanya, oh, nggak pernah Bu kita mogok. Oh, sebenarnya kita mau utang pun malu Bu. Mereka itu malu kalau untuk utang, ya. Tapi ya gimana lagi untuk masa tanam berikutnya mereka butuh uang, ya. Nah, bank akan melelangnya, akan menjualnya. Terus bagaimana Bu untuk dokumen resi gudangnya? Ini kalau di resi gudang tidak mengenal roya ya, tidak mengenal roya. Jadi ya sudah itu menjadi haknya bank. Ya bank boleh menjualnya. Terus nanti kalau hasil penjualannya itu melebihi dari utangnya, ya sisanya akan dikembalikan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah ngantuk? Sudah hampir 2:30. Ada pertanyaan tidak? Zahira, ada pertanyaan? Karena kau dapat topiknya itu, ada kau temukan kendala atau ada yang belum paham? Sejauh ini belum sih Bu, Mm-mm. jelas. Oke, ya. Kalau di Jawa Tengah untuk perkembangan resi gudangnya tidak terlalu bagus, ya. Saya nggak tahu kenapa. Kalau pada saat saya tanya pembangunan gudang dengan sistem resi gudang ini ada kriterianya nggak Pak? Maksudnya, oh dibangunnya di daerah sini karena daerah sini penghasil
berlimpah surplus terus gitu ya. Surplus akan komoditi ini ya. Mereka jawabnya enggak, Bu. Nah, terus bangunnya itu karena ini gudang yang dipunyai, gudang dengan si gudang ini yang Bu Ferry teliti ini rata-rata itu adalah aset daerah. Ya, jadi kalau saya tanya mereka pasti juga akan ya karena daerah punya lahan di daerah sini, Bu. Makanya ya sudah daerah itu aja. Jadi pertimbangannya bukan pada daerah tersebut surplus akan komoditi itu. Enggak sampai ke sana. Saya berpikirnya eman-eman sekali kalau enggak sampai mikirnya enggak sampai ke sana. Itu kan bangunan lumayan juga. Ya, karena enggak cuma bangunan ya. Mereka itu harus menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya akan memperlancar usaha mereka. Mulai dari ada apa namanya harus punya alat untuk mengontrol kelembaban, harus punya alat untuk yang melindungi komoditi tersebut supaya tidak turun kualitasnya, ya bahkan sampai dengan diperhatikan bangunannya yang tidak bisa dimasuki oleh binatang, gitu kan? Nggak lucu kalau ternyata banyak padi di sana, banyak gabah di sana, tapi ternyata dimakan sama tikus. Gitu. Oke, sampai sini. Cukup? Cukupkah? Belum. Sudah cukup, Ibu. Oke, kalau sudah cukup, untuk book chapter-nya sudah ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, sudah. Nanti saya lihat ya. Meskipun di Turnitin yang ada di Elena 0%, nanti akan saya lihat lagi. Dan tadi saya sudah klik satu dan ternyata dia Turnitinnya 15%. Berarti hebat kalian ya. Saya sudah matok 20%, padahal kalian 20%, Bu, jangan terlalu kecil Turnitinya, tapi ternyata bisa. Ya, 15% tadi satu kelompok 15%, punyanya siapa saya lupa, saya sudah cek tadi. Oh, 15%. Oke deh, gitu ya. Oke, untuk yang lain ini kan minggu depan kita libur, cuti bersama. Ya, cuti bersama. Nanti ketemu dengan saya di awal Mei ya. Apa minggu terakhir April kalian masuk? Kita kan masuk tanggal 26 udah masuk. Kalian mau masuk atau libur? Saya serahkan kepada kalian. Jadi kita kesepakatan. Gimana? Dari Cuti, Bu. Libur, Ibu. Lah, saya kan udah masuk. Kita kan bisa daring. Gimana? Saya ngikut kalian deh. Enaknya. Ayo. Jadi gimana, Jod? Saya kan kebagiannya hari Selasa, Bu. Hari Selasa kan masih Masih libur? Masih libur. Masuknya ke awal Mei jadinya. Iya, tapi kan tanggal 18 berarti masih masuk, toh? Oh iya, Bu. Rocky gimana kelasnya Rocky? Rocky ada nggak? Rock? Yang lain gimana? 2 minggu off gitu? Gimana? Ya wes, 2 minggu off. Tapi off-nya tidak terus kalian nggak ngapa-ngapain ya. Itu kan teman-teman kan sudah upload di Drive ya. Nanti di awal Mei kita akan saya minta kalian untuk mengomentari pekerjaan teman kalian ya, supaya fair ya. Kalian mengkritisi pekerjaan teman kalian supaya kalian itu punya wawasan yang banyak. Kan satu kelompok hanya satu topik toh. Padahal kemarin kan ada 15 topik. Otomatis kalau kalian membaca punyanya kelompok lain, ilmu kalian kan akan nambah 14 topik di luar topik kalian ya. Nah, nanti saya minta kalian untuk mengkritisi supaya apa? Supaya nanti yang saya pilih itu
tidak ada Bu Ferry milih, ya jelas Bu Ferry milih itu, Bu Ferry pilih kasih, saya nggak mau. Jadi kita sama-sama saling mengkritisi, punya teman satu dengan yang lain, ya. Dan itu saya targetkan 2 minggu. Ya, saya targetkan 2 minggu, di minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Kita akan mengkritisi 15 artikel yang kalian buat. Ya, siap ya. Harus kalian kritisi. Terus nanti kalau ada ini kan Bu Ferry akan review dulu, ya. Nanti akan Bu Ferry kasih catatan. Nah, catatan-catatan tersebutlah yang harus kalian penuhi. Ya, kalian harus melakukan revisi atas reviewnya Bu Ferry. Oke, siap ya. Jadi pekerjaan kalian belum selesai sampai di sini. Ya, masih ada yang harus kalian lakukan. Ya, termasuk di antaranya tadi ada yang chatting dengan saya, tapi saya nggak tahu topiknya kok melenceng jauh gitu ya. Ya, highlight pertama kali Bu Ferry masuk adalah kita itu dalam 1 semester ini akan belajar hukum jaminan yang lahirnya karena ada perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Sedangkan jaminan lainnya saya nggak peduli, itu bukan ranah saya di hukum jaminan. Ya, entah itu jaminan hari tua, entah itu jaminan kesehatan, saya nggak masuk di situ karena itu masuknya adalah di asuransi. Gitu ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, Bu Ferry cukupkan sampai di sini. 2 minggu lagi kita ketemu di awal Mei, dan Bu Ferry harapkan kalian membaca apa yang ditulis oleh kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali alias menunggu buka puasa. Ya, dan karena kita nggak ketemu lagi ya 2 minggu ya, saya sekalian ucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Bu Ferry minta maaf sebelumnya, mungkin ada kesalahan yang Bu Ferry nggak sengaja. Kalau kesalahan sengaja kayaknya enggak deh, saya nggak sengaja gitu ya. Saya minta maaf. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, ya ketemu lagi ya Mei ya, awal Mei. Baik, Ibu. Yo, hati-hati, jangan euforianya terlalu berlebihan ya. Saya ingin Siap, Ibu. kalian kembali lagi ke kelas, ketemu dengan saya, kita luring dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa ya. Oke, saya Iya, Bu. Selamat Lebaran. Oke, sama-sama.